ulama, aktivis, politikus juga, bernama Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Beliau 12 tahun pada usianya sudah menghafal Al-Quran, kemudian menjadi guru dan mendirikan organisasi terbesar dalam sejarah Islam, khususnya di masa-masa akhir setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Didirikan organisasi di Mesir namanya Ikhwanul Muslimin. Ini yang mendirikan namanya Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini beliau dijuluki dengan Asy-Syahid, orang yang wafat syahadah, mendapatkan syahadah fisabilillah, dibunuh di dalam satu perjalanan. Ada yang mengatakan ini yang menembak dengan senjata, pesanan pemerintah. Ada yang berpendapat begitu, karena pada waktu itu kontras dengan pemerintah. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang membunuh beliau ini pengkhianat yang ada di Ikhwanul Muslimin. Pendapat ketiga mengatakan ada kelompok yang berbeda paham ideologi dengan Ikhwanul Muslimin, terutama sekutu ya, Amerika, Inggris, itu paling anti, karena tujuan Ikhwanul Muslimin ini itu ingin mengembalikan khilafah Islamiyah, namun berbeda dengan Hizbut Tahrir. Terlepas ulama-ulama yang bahkan ulama-ulama yang berasal dari Mesir itu terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mendukung Ikhwanul Muslimin, ada yang mengkritik Ikhwanul Muslimin, ada yang tidak memberikan pendapat sama sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Ini luar biasanya Syekh Ali Sobuni memasukkan di dalam kesimpulan tafsir surat Fatihah. Dan kitab yang dinukilkan ini berjudul Muqaddimah fi Tafsir, prolog dari ilmu tafsir. Dan alhamdulillah saya punya kitabnya, kitab aslinya Syekh Hasan Al-Banna ini mengenai itu. Saya punya kitabnya, satu jilid, diberikan oleh almarhum Ustadz, namanya siapa ya, Ustadz Ilyas atau siapa di Tanah Raja itu. Itu dulu satu zaman dengan Gus Dur, sekolahnya di Mesir. Jadi beliau punya kitab banyak waktu meninggal dunia. Kemudian istrinya, anaknya berikan saya kitabnya itu, satu lemari. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Urdu. Nah, di antara kitab yang saya terima itu kitab ini, Muqaddimah, ya, Muqaddimah fi Tafsir. Nah, dan beliau ini Ustadz Ilyas atau Ustadz siapa nama di Tanah Raja di belakang Langgan Hijau, tinggal di situ. Itu teman baik sama Gus Dur. Bahkan masih banyak foto-foto waktu dulu studi di Mesir, Al-Azhar, sama Gus Dur, sama Gus Mus. Itu foto-fotonya ada. Dan Gus Dur ketika menjabat presiden itu sering memberikan kiriman-kiriman buku, kitab-kitab kepada beliau. Nah, Al-Fakir dapat satu lemari buku-bukunya, dari bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Salah satu bukunya itu Muqaddimah fi Tafsir, karya Syekh Hasan Al-Banna. Dan ketika saya baca, ini alim, termasuk orang alim, karena dia membahas mulai dari syarat-syarat ahli tafsir. Seorang yang disebut ahli tafsir Al-Quran punya syarat paham bahasa Arab, dari ilmu nahunya, ilmu syarafnya, ilmu balaghahnya, bayan, ma'ani, badi. Kemudian juga memahami riwayah, baik itu hadis Nabi SAW, aqwal sahabah. Kemudian syarat
Seorang mufassirun dia harus mengetahui asbabun nuzul, dia harus mengetahui nasikh wa mansukh di dalam Al-Qur'an, dia harus mengetahui makkiyah, madaniyah, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti beliau paham tentang ilmu mustalah tafsir atau ulumul Quran. Ulumul Quran. Ternyata seorang guru, beliau sebelum menjadi aktivis penggerak organisasi Ikhwanul Muslimin, beliau adalah seorang guru, dan memang Al-Quran juga sudah dihafal di usia 12 tahun. Nah, ini sekilas tentang Syekh Hasan Al-Banna. Kalau diternati di toko-toko buku itu banyak, namanya Al-Ma'thur. Itu kan kumpulan-kumpulan zikir. Dikumpulkan zikir-zikir jadi satu wirid yang sering dibaca oleh beliau, namanya Al-Ma'thur. Adapun kalau secara pribadi saya tidak berhak menilai orang yang sudah meninggal, apalagi ada khilaf. Tapi di sini dikutip pendapatnya Syekh Hasan Al-Banna, kita baca bagaimana tafsirannya mengenai suratul Fatihah. Di sini dikatakan dia guru Syahidul Islam, Syekh Hasan Al-Banna. Syekh Ali Sobuni termasuk yang mendukung Musannif Al-Kitab, mendukung dan membela Syahid Hasan Al-Banna. Dulu waktu masih sekolah, saya hafal ucapannya yang paling bagus. Ucapannya Syekh Hasan Al-Banna. Dia pernah mengatakan al-kalamu nisful qalbi. Ucapan itu adalah separuhnya hati. Itu maqalahnya beliau. Kemudian ada yang menisbatkan maqalah tersebut kepada beliau yang populer itu nata'awanu ya fima tafakhna alaih. Kami tolong menolong jika di dalam masalah kesepakatan. Namun kami natasamahu, berlapang dada, bertoleransi jika ada perbedaan. Itu ada yang menisbatkan ucapannya Hasan Al-Banna. Sebagian menisbatkan ini ucapannya Said Rashid Ridho namanya. Rashid Ridho ini yang menulis Tafsir Al-Mannan. Tafsir Al-Mannan ini separuh gurunya yang menulis, namanya Muhammad Abdu. Separuhnya beliau, namanya Rashid Ridho. Nah, Rashid Ridho ini juga punya koneksi dengan Hasan Al-Banna. Awalnya ahli sunnah dan sufi, tapi pertengahan mengarah kepada paham Wahabi. Kemudian berubah-ubah. Tapi kitabnya itu jadi rujukan juga, Al-Mannan, walaupun tidak semua ulama terima kitab itu. Bahkan Dr. Quraisyhab juga di dalam tafsir Misbah itu banyak mengutip tafsir Al-Mannan. Itu tafsirnya Muhammad Abdu dan Rashid Ridho. Nah, beliau kan sekolah di Mesir. Mesir itu di Jami' Al-Azhar kayak lautan, semua masuk yang mana semua ada. Nah, yaqulu Syekh Islam Syekh Hasan Al-Banna fi risalatihi al-qayyimah muqaddimah fi tafsir. Hasan Al-Banna mengatakan di dalam muqaddimah tafsir, ma nasahu, apa-apa yang dinaskan, la syakka anna man tadabbara al-Fatihah al-Karimah ra'a min gazaratil ma'ani wa jamaliha. Beliau mengatakan la syakka, tidak diragukan lagi, anna man tadabbara al-Fatihah al-Karimah, siapa yang mentadabburi surat Al-Fatihah yang mulia ini, ra'a min gazaratil ma'ani wa jamaliha, dia akan melihat begitu dalamnya makna di dalam surat Fatihah, dan dia akan melihat begitu indahnya surat Al-Fatihah. Pertemuan lalu kita sudah bahas secara sastra, ya, sastra Arab, begitu indah, mulai dari awal sampai akhir, walaupun hanya beberapa potongan-potongan ayat sesuai dengan uslub ilmu balaghah. Ya, beliau katakan sangat indah surat Fatihah itu. Wa raw'ati tanasubi wa jalalihi, dan keindahannya juga itu punya kaitan satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain di dalam Al-Qur'an. Wa jalalihi, dan begitu agung. Ma yukhazu bilubbihi,
diambil intisarinya di dalam surat Fatihah. Intisari Al-Quran itu diambil darinya. Wa yuti'u jawanibal qalbihi, dan dengan mentadabburi surat Fatihah maka itu akan memberikan cahaya di dalam sisi-sisi hati, ya, di dalam hati-hatinya orang mukmin tersebut. Fahuwa yabtadi'u dzakiran tadiyan mutayamminan bismillah, yang dimana dimulai orang itu menyebut, membaca, kemudian mengambil berkah dengan menyebut nama Allah al-mausufi birahmatillati tadharu atharu rahmatihi mutajaddidah fi kulli syai', yang dimana kita menyebut nama Allah yang disifati dengan kasih sayangnya, muncul athar, pengaruh-pengaruh kasih sayangnya itu yang ada terus-menerus di segala sesuatu. Fa idza istash'ara hadzal ma'na wa waqara fi nafsi intalaqa lisanuhu bihamdi hadzal ilah. Apabila kita merasakan makna ini dan tertanam di dalam sanubari, maka lidah ini akan mengucapkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa dzikruhul alhamd bi'azimi ni'ami wa karimi fadlihi, penyebutannya yang terpuji dan begitu agung nikmatnya dan begitu mulia karunia-Nya. Wa jamili alaihil badiyati fi tarbiyatihi lil awalim jami'a, dan begitu indahnya segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan di dalam masalah tarbiyah, pendidikan, lil awalim, bagi seluruh alam. Fa'ajala basiratahu fi hadzal muhit alladzi la sahila lahu, maka dia memfokuskan pandangan tersebut di dalam samudra yang tidak ada tepian. Thumma tadzakkara min jadid, kemudian dia mengingat daripada hal-hal yang baru, anna hadhihi ni'amah, bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat ini al-jazilah, yang begitu besar, wa tarbiyat al-jalilah, dan pendidikan yang begitu agung, laisat an rukbatin wala rahbatin, bukan karena kebencian dan juga bukan karena memberikan rasa takut, walakinnaha an tafaddulin wa rahmatin, akan tetapi semuanya itu daripada karunia-Nya Allah dan rahmat-Nya Allah. Fa nafaqa lisanuhu, ya, maka lisannya itu mengucapkan sekali lagi, marratan tsani, untuk kali yang kedua, birrahmanir rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa min kamali hadzal ilah al-azim, dan daripada kesempurnaan dari Allah yang Maha Agung, an yaqrina rahman bil adl, dia gandengkan kasih sayangnya dengan adil, keadilan. Wa yudzakiru bil hisab ba'dal fadl, dan dia menyebutkan hisab, perhitungan, sesudah karunia yang dia berikan. Bahwa ma rahmatihi mutajaddidah sayadinu ibadahu wa yuhasibu khalqahu yaumaddin, dan dia dengan rahmatnya yang berlipat ganda, yang dia curahkan rahmatnya mutajaddidah, yang senantiasa diperbaharui, sayudinu ibadahu, kelak dia akan membalas hamba-hambanya, wa yuhasibu khalqahu, dan kelak dia akan menghisab seluruh perbuatan makhluknya, yaumaddin, di hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'an wal amru yauma iznillah, hari di mana seseorang tidak bisa memberikan kemampuan atau kebaikan kepada seseorang lainnya sesuatu. Wal amru yauma iznillah, seluruh perkara pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fatarbiyatu li khalqihi ghaimah ala targhib birahmah, maka pendidikannya Allah untuk makhluknya, dia berdiri di atas targhib, yaitu memotivasi untuk mencari dan menerima rahmatnya Allah Ta'ala. Wa tarhib, dan juga memberikan peringatan, bil adalati, dengan sifat adilnya Allah, wal hisab, dan juga perhitungannya Allah. Maliki yaumiddin,
penguasa di hari pembalasan. Wa idza kana al-amru kadzalika faqad asbaha al-'abdu mukallafan bi tahharil khairi. Jika perkara tersebut demikian, maka hamba tersebut akan menjadikan dirinya itu berusaha, ya, memaksa dirinya berusaha mencari kebaikan. Wal bahthi an wasail najat, dan dia mencari perantara-perantara yang membawa kepada keselamatan, najati. Wa huwa fi hadza ashad ma yakun haja ila ma yahdihi. Maka inilah yang paling dibutuhkan untuk dia meminta petunjuk kepadanya dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulihi, sebagaimana khitabnya Allah taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Wal yas'alil hidayah min fadlihi ila siratal mustaqim. Maka hendaklah dia senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya Allah agar dibimbing ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'am alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Dia berikan nikmat kepada mereka, bi ma'rifatil haq wa ittiba'i, dengan mengenal kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci, bisalbi ba'dal ata, dengan ditariknya nikmat setelah diberikan, wa nuqus ba'dal ihtida, dan berbalik setelah diberikan petunjuk, wa ghairil dhalin tahid, bukan jalan orang yang sesat, yang menyimpang, alladzina yadulluna 'anil haq, yang mereka tersesat dari kebenaran, au yuriduna usul, atau menginginkan sesuatu yang menyampaikan, fala yuwaffiqun lil-'uthur alaihi, dan mereka tidak terpeleset padanya. Amin. Wa najara ma'ana al-amin bara'ah muqatta'a fi ghayatil jamal. Ya, dan tentunya amin itu adalah satu bentuk, ya, keindahan, dari puncak keindahan. Wa asyai'in awal bihadil bara'ah min fatihah, dan dia adalah sesuatu yang menjadi satu hal yang sangat membuat keindahan daripada pembukaan Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Wa tawajjahu ila Allah bidu'a, dan menujulah kepada Allah dengan doa. Fahal ra'aita tanasukan adab wal awtibat awfaq, tidakkah kalian melihat bagaimana begitu telitinya, begitu kuatnya ikatan-ikatan tersebut, mimma tarah, sebagaimana yang kau lihat, baina ma'anil hadhihi ayat karimah, di antara makna-makna ayat yang mulia ini, wa tadzakkar wa anta tahim fi awdiyati hadzal jamal, dan renungkanlah sehingga kau bisa tenggelam di dalam audiyah, titipan-titipan keindahan ini. Ma yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dari penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, qasabtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain, aku bagi salat dua bagian di antaraku dan di antara hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku segala sesuatu yang ia minta akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits, wa adim hadza tadbiran wal in'am, maka rutinkanlah, langgengkanlah renungan ini, tadabbur ini, dan kenikmatan ini. Wastahid, dan berusahalah semaksimal mungkin an taqra'a fi shalat, engkau membaca surat Fatihah dalam salat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tadabbur. Wa ghairiha, dan juga kalian membaca surat Fatihah di luar salat, ala mukfin wa tamahul, dalam keadaan tenang, khusyuk, berlahan-lahan, ya, khusyuk, tadallul, dan menghinakan diri ketika membaca suratul Fatihah. Wa anta kifa ala ru'usil ayati, dan kau berhenti di puncak-puncak ayat, penghujung-penghujung ayat. Wa tu'ti tilawata haqqaha min at-tajwid, dan berikanlah bacaan tersebut haknya sesuai dengan hukum tajwid, bacaan Al-Quran. Wa nagamat, dan juga nada-nada bacaan yang sudah diatur oleh para ulama, min ghairi takallufi, bukan membaca dengan cara memaksa-maksakan dan membuat-buat seakan-akan indah. Wala tadrib, ataupun bernyanyi-nyanyi. Washtigal bil alfat anil ma'ani, dan tersibukkan dengan lafaz-lafaz saja tanpa mentadaburkan makna-maknanya. Fa inna dzalika yu'inu 'alal fahmi, maka itu jika dilakukan dia akan membantu di dalam memahami
daripada ayat yaitu surat Al-Fatihah, "Uyuthiru ma ghada minas sya'ib ad-dam'i." Dan yang terbaik di antara juga kau membaca, sehingga membaca suatu itu menggetarkan jiwamu dan kau tenggelam di dalam makna-makna surat Fatihah sehingga meneteskan air mata. Pemana fadl musyri afdal min tilawati fi tadabbur wa khusyuk. Maka tidak ada sesuatu yang paling manfaat bagi hati ini kecuali kita membacanya dengan tadabbur dan khusyuk. Maka itu hal yang paling afdal bagi kita untuk membacanya. Itu kurang lebih terjemahannya seperti itu. Ya, intahat tafsiru surat Al-Fatihah. Telah selesai tafsir surat Al-Fatihah. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah. Ya, tafsir surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Bahasa ini pada jemaah sekalian mungkin ada yang bertanya.